Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya tentang kemungkinan banyak sekali di dalam majelis seseorang itu kalau mulai mendengar tausiah itu kadang ngantuk terus pada setiap waktu ngaji. Tetapi setelah tausiah itu selesai, itu keluar snack atau apa itu itu apakah ada campur tangan jin sehingga tidak mendapat manfaat dari jin? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu mungkin di sekitar kita itu ada tempat usaha dan lain sebagainya, dan di situ mungkin banyak orang-orang jahat sehingga tempat usaha itu mungkin dikasih buhul atau penglaris di tempatnya orang lain. Itu mungkin disuruh apa tuh lewat jin atau secara langsung orang mungkin ditimbun. Dan bagaimana untuk menghilangkan, cara menghilangkannya? Hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung Ustaz. Kalau ngantuk ketika pengajian, apakah itu dari setan? Menguap sendiri, menguap ya. Aktivitas menguap sendiri kata Rasulullah SAW, ya ta'ata'ubu minasyaitan. Fa idza tata'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika syaitan. Tata'ub atau menguap itu adalah bagian dari aktivitasnya setan, ulahnya setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutup, tahan semampunya atau ditutup. Apabila sampai mengucapkan wah, dhahika syaitan, maka setan akan tertawa terbahak-bahak. Dalam riwayat lain dikatakan, idza tata'aba ahadukum falyumsik 'ala fihi biyadi fa inna syaitana yadkhul. Kalau salah seorang di antara kalian menguap, tutup mulutnya dengan tangannya, karena di saat itu setan akan masuk. Jadi aktivitas menguap sendiri itu ulahnya setan. Jadinya kalau di setiap aktivitas yang berfaedah untuk manusia, kehidupan rohaninya dan imannya supaya bertambah, kalau dia ngantuk terus, ya dominasi korinnya besar. Korin bisa besar kata para ulama ya karena kemaksiatan itu sendiri. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, siapa saja orang yang terhalang untuk sholat di malam hari atau berpuasa di siang hari, maka ya itu adalah hasil dari kemaksiatannya selama ini yang belum dia tobati. Misal susah bangun malam, ya karena maksiat di siang harinya. Susah untuk puasa di siang hari, ya karena maksiat di malam harinya. Itu kata Fudail bin Iyad. Makanya Samit bin Ajlan mengatakan dalam Syu'abul Iman, punya Imam Baihaqi, Samit bin Ajlan mengatakan, innallaha azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'mini fi qalbihi wa laysa fi a'dha'ihi. Allah azza wa jalla itu meletakkan kekuatan seorang mukmin ada pada hatinya, bukan pada anggota tubuhnya. Ya, ala tarawna anna syaikhan kabiran, apakah kalian tidak melihat ada orang tua renta yasumul hawajir wa yaqumul lail. Ada orang tua renta yang dia itu mampu untuk puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, ya, maksud sholat tahajud. Ya. Wa amma syab yu'jizu an dzalik. Adapun pemuda yang gagah susah untuk melakukan hal itu. Maka semua pusatnya ada di hati manusia. Semakin dekat hati kita dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan menjaga tauhid, menjaga sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya semakin kuat juga kekuatan dia itu untuk beribadah. Ya. Beribadah termasuk juga menuntut ilmu kan ibadah juga. Jadi begitu Pak. Jadi sekali lagi tunjuk diri kita dulu. Setan itu hanya sekedar membisikkan kok, dia nggak punya kendali lebih. Kalau bisa sampai mengendalikan ya berarti kan manusia yang menurutinya. Itu seperti itu. Yang kedua, masalah sihir.
yang ditanam gitu ya. Apakah itu menyuruh orang atau jin yang menanam? Dua-duanya bisa, Pak. Tapi seringnya menyuruh orang, menyuruh kurir untuk menggali lubang kemudian dipendam di lubang tersebut. Kalau menyuruh jin, ritualnya pun juga besar. Kemarin kami sudah bahas masalah santet di Pondok Salman Al Farisi 1 ya. Biaya santet tahun 2000 berapa? 300 juta, apalagi zaman sekarang. Ritualnya berat, resikonya juga nyawa, makanya fulusnya juga lumayan. Itu yang cospleng setengah jam meninggal katanya begitu. Ya memang saya wawancara langsung sama mantan praktisi santet, sekarang sudah tobat beliau, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu, Pak. Netralisirnya bisa menggunakan air. Udah cukup air aja, atau ini garam. Ya, garam yang campur ke air. Baru nanti dibacakan ayat-ayat yang di dalamnya ada ini keterangan-keterangan tentang sihir. Contoh Al-Baqarah 102, Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian surat Yunus ayat 81 sampai 82. Kalau saya seringnya surat Yunus. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bisihr innallaha sayubtiluh. Ini diulang-ulang, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Habis itu disiramkan ke tempat yang pernah dipendami sesuatu. Nah, pendemannya kalau ada iketan itu ikatannya harus dilepas satu persatu, Pak. Sambil baca Al-Falaq Anas dan ditiupkan ke ikatannya. Ya, kalau tidak ada cukup dibakar. Ya, kalau bisa dibakar, kalau enggak direndam kemudian dibuang di larung ke sungai yang alirannya deras. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah, masya Allah, berfaedah sekali ini, langsung bisa dipraktekkan. Kalau yang mungkin ora laris-laris itu, itu bisa jadi sudah takdir, memang belum rezekinya. Tapi dan juga jangan langsung memvonis ya Ustaz ya. Ini berarti disihir itu jangan. Tapi kalau memang ada indikasi ke sana, beliau tadi sudah mengajarkan ilmunya. Insya Allah nggak harus ngundang Arsadaya Daka. Insya Allah masing-masing kita bisa melaksanakannya. Dan saya yakin juga Ustaz Faizar berharap peruqyah itu bukan hanya Arsadaya Daka, tapi setiap kita bisa meruqyah dan bisa menyebarkan dakwah tauhid ini. Insya Allah.